Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, serta dimudahkan dalam segala urusan. Dan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan beberapa tips ya, bagaimana cara agar sebuah set-top box itu bisa lebih awet ya. Di sini sebelum saya berikan tips-tipsnya, sebuah kawetan dari sebuah perangkat elektronik itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa dari faktor internal ataupun juga eksternal. Jadi pada dasarnya sebuah perangkat elektronik atau semua perangkat elektronik itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya agar dia bisa bertahan lama atau bisa dikatakan awet ataupun tidak. Yang pertama, kualitas dari komponen yang digunakan itu sendiri, boleh dikatakan dari sebuah merek. Itu tentunya menggunakan komponen-komponen yang sudah dipilih ya. Jadi kalau boleh dikatakan umumnya untuk sebuah perangkat elektronik yang bermerek itu pastinya lebih mahal ya, karena di satu sisi karena brandingnya sudah terkenal maka dia juga akan lebih mahal, dan tentu saja untuk komponen-komponen atau rangkaian pendukung yang ada di dalamnya pastinya tentunya sudah dipilih dengan seksama ya, agar tentunya untuk melayani kepuasan konsumen. Dan yang kedua, untuk faktor eksternal itu bisa dipengaruhi dari sisi keberuntungan. Boleh dikatakan segala perangkat elektronik itu juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dari si pemilik. Boleh dikatakan misalkan ada dua orang ya yang kebetulan membeli produk yang sama dengan tipe yang sama, tetapi dalam prakteknya jangka panjang itu belum tentu nasibnya itu sama. Boleh dikatakan keberuntungan mereka tentunya berbeda-beda ya. Ada juga yang boleh dikatakan yang satu sudah mengalami rusak walaupun dia belinya belum lama, dan yang satu itu masih bertahan ya, atau boleh dikatakan itu tidak mengalami masalah apapun dalam pemakaian sehari-hari. Tentunya sebuah produk elektronik itu sudah mendapatkan sebuah garansi, di mana garansi itu bisa kita klaim jikalau dalam masa garansi itu sebuah perangkat elektronik yang kita beli itu mengalami sebuah kerusakan. Tetapi yang sering terjadi itu sebuah garansi itu umumnya tidak bisa terpakai jika masa garansinya sudah kadaluarsa, karena perangkat elektronik yang kita beli atau yang kita punya itu sudah rusak di luar masa garansi. Tentu saja itu bisa membuat jengkel sebagian orang ya. Jadi ada alasan kenapa mereka membeli merek tersebut atau produk tersebut. Yang pertama karena garansi yang diberikan, tentu saja garansi yang diberikan itu sebanding dengan harga yang ditawarkan. Dan tidak luput juga dengan sebuah set-top box, di mana sebuah set-top box yang ada di pasaran tentunya ini juga sebuah perangkat elektronik yang bisa saja mengalami sebuah kerusakan yang bisa saja terjadi suatu saat ya, karena bagaimanapun perangkat elektronik mempunyai jangka umur atau boleh dikatakan rentang waktu yang sudah ditentukan oleh produsen, bagaimana soal ketahanannya sampai berapa lama, dan tentunya nanti dipengaruhi juga oleh faktor keberuntungan dari si pemilik
alat tersebut. Di sini pada video kali ini saya akan mencoba berbagi beberapa tips ya, agar supaya set-top box ini yang kita punya itu kita upayakan ya, dan kita harapkan bisa menjadi lebih awet. Yang pertama di sini untuk faktor eksternal, sebaiknya set-top box itu diistirahatkan total ketika kita akan pergi tidur ya. Jadi misalkan kita butuh istirahat, tentu saja perangkat elektronik juga butuh istirahat. Maka ada baiknya kita diskonekkan dengan listrik atau kita cabut steker yang dari listrik agar set-top box ini bisa istirahat total. Kemudian kita bisa nyalakan lagi di esok harinya. Tujuannya agar rangkaian yang ada di dalam mesin set-top box itu boleh dikatakan rehat ya, agar tidak bekerja terus menerus. Walaupun kita bisa matikan dengan menggunakan remote atau kita standby kan, itu bisa saja. Tapi ada baiknya kita cabut dari listrik agar set-top box ini bisa istirahat dengan sempurna, atau kita mematikan sumber tegangan yang ada di set-top box ini. Yang kedua, jika di musim penghujan yang kebetulan terdapat sebuah petir ya, jika cuacanya tidak mendukung seperti ada petir dan sebagainya, ada baiknya kita melepas set-top box ini dari sumber tegangan yang ada di listrik. Kita lepaskan stekernya agar kita menghindari ya, agar set-top box ini tidak terkena lonjakan listrik yang diakibatkan dari sebuah petir. Jika kebetulan teman-teman yang suka berpergian, ada baiknya juga untuk melepas set-top box ini dari sumber listrik agar dia tidak bekerja terus menerus ya, walaupun kita standby kan dengan remote. Itu juga penting. Dan yang kedua dan yang seterusnya dan yang selanjutnya ya, tempatkan juga set-top box ini jauh dari suhu lembab. Artinya jangan terlalu mentok ke sebuah tembok, atau kita letakkan di bawah lantai yang tentunya akan menimbulkan suhu adem atau dingin yang bisa mengakibatkan mesin-mesin atau komponen-komponen yang ada di dalam set-top box ini mudah mengalami korosif ya, atau lama-kelamaan akan menjadi berkarat, dikarenakan sebuah komponen elektronik juga sangat berpengaruh dari suhu ruangan atau suhu lingkungan tempat ia ditempatkan. Jadi hindari dari ruangan, atau yang paling tidak kita jauhkan dari sesuatu yang menyebabkan atau yang menimbulkan suhu dingin, agar komponen-komponen yang terdapat di dalam mesin set-top box itu tetap hangat ya. Atau bisa juga kita tataki sebuah kayu di bawahnya. Misalkan kebetulan kita menempatkannya di atas lantai, kita bisa tataki dengan sebuah kayu yang tujuannya agar lebih atau menetralisir dari suhu dingin yang diakibatkan atau yang ditimbulkan dari sebuah dari lantai ya. Karena lantai itu umumnya jika kita raba itu dingin, maka ada baiknya ditataki oleh sebuah kayu agar suhu yang dihasilkan dari lantai itu tidak langsung mengenai komponen yang ada di mesin set-top box ini. Dan tips yang selanjutnya dari faktor internal, kebanyakan kasus yang sering terjadi dari sebuah set-top box itu
dia adalah mati total ya, dimana jika kita cek dengan menggunakan multimeter itu tegangan utama di area sekunder itu tidak hadir. Artinya tegangan 5 volt yang mensuplai atau tegangan utama itu tidak hadir, maka tentu saja mesin set-top box ini tidak akan bisa dihidupkan. Sebagai contoh kasusnya, kita sering menjumpai sebuah kapasitor bawaan yang kembung ataupun juga fisiknya yang masih utuh, tidak kembung, tetapi jika kita ukur nilainya itu tidak sesuai dengan tulisan yang tertera pada bodinya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai skill dalam solder menyolder, teman-teman bisa mengganti kapasitor-kapasitor yang ada di mesin set-top box itu, kita perbaharui dengan kapasitor-kapasitor yang lebih baik ya. Artinya kita ganti semua kapasitor yang ada di mesin set-top box itu, kita ganti dengan kapasitor-kapasitor yang lebih bagus. Tujuannya agar kinerja dari mesin set-top box ini bisa lebih baik. Karena kebanyakan kasus karena regulasi atau filter yang dikerjakan oleh kapasitor-kapasitor bawaan itu menurut saya itu kurang bagus. Karena ini sebagai contoh kapasitor yang kembung, berarti boleh dikatakan komponen yang dipasang itu kurang bagus ya. Maka ada baiknya kita ganti semua kapasitor-kapasitor yang berjenis elko, kita ganti dengan yang baru dan nilainya sesuaikan dengan tulisan yang ada di bodinya. Misalkan di sini saya contohkan nilainya 1000 mikro 16 volt, maka kita bisa ganti dengan nilai yang sama dengan kapasitor yang lebih bagus atau kapasitor yang baru dengan nilai yang sama juga 1000 mikro 16 volt. Di sini untuk komponen yang bagus itu menurut pengalaman saya pada karetnya di bawah ini itu bertekstur ya. Jadi bertekstur seperti ini. Ini ciri-ciri kapasitor yang bagus. Menurut pengalaman saya selama menekuni bidang elektronik. Tetapi jika permukaannya rata seperti ini, itu menurut saya, menurut pengalaman saya itu kurang baik ya. Jadi pada prakteknya teman-teman cari saja kapasitor yang bertekstur seperti ini, artinya tidak rata. Itu sudah cukup ya. Yang penting nilainya dipastikan sama dengan nilai kapasitor penggantinya yang akan kita ganti. Kemudian cari nilai suhu yang besar. Di sini kita bisa cari nilai rentang suhu yang baik itu di 105 derajat Celcius. Artinya kapasitor ini baik digunakan di suhu yang agak panas ya. Jadi otomatis waktu set-top box ini dinyalakan, nanti area bagian primer, terutama area sekunder yang ada pendinginnya ini akan mengalami peningkatan suhu atau panas. Maka ada baiknya kita mengganti elko-elko tersebut yang suhu maksimalnya sekitar 105 derajat Celcius. Jadi hindari menggunakan kapasitor yang maksimal suhunya itu hanya sekitar 85 derajat Celcius. Karena di kapasitor yang ada di pasaran itu nilainya 2 untuk rentang suhunya. Maka cari kapasitor yang maksimal suhunya itu mampu
sampai 105 derajat Celcius ya. Jadi agar nanti ketahanannya itu lebih baik daripada yang menggunakan nilai 85 derajat Celcius. Dan pastikan juga tidak harus warna coklat seperti ini, tetapi menurut pengalaman saya kapasitor yang berwarna coklat ini lebih baik ya daripada kapasitor yang lain, misalkan warna biru dan sebagainya. Tapi pastikan juga bagian bawahnya atau karetnya ini bertekstur seperti ini. Jadi ini kapasitor ini bisa diandalkan atau ketahanannya itu lebih baik daripada kapasitor bawaannya. Dan ini adalah sebuah contoh set-top box yang masih orisinil, kapasitornya yang belum saya ganti. Di sini untuk bawaannya itu masih sama semua ya, satu merek, dan untuk nilainya juga kurang lebih sama dengan merek-merek set-top box yang lain. Jadi intinya agar set-top box ini bisa lebih awet dalam penggunaannya atau performanya bisa lebih baik, maka ada baiknya kita ganti semua kapasitor yang ada yang berjenis Elco yang seperti ini. Kita ganti semua dengan nilai-nilai yang sama dengan kualitas yang lebih baik. Ciri-cirinya ya seperti tadi ya, ada karetnya yang bertekstur seperti ini. Kemudian untuk rentang suhunya itu maksimal di 105 derajat Celcius. Dan untuk kapasitor yang lain itu tidak perlu diganti. Jikalau nanti prakteknya di mesin set-top box itu ada sebuah tempat untuk Elco misalnya seperti ini kosong, itu dibiarkan saja, tidak perlu diisi kapasitor. Tapi yang perlu diperhatikan nanti Elco yang berhubungan dengan lilitan ini yang harus kita beri kapasitor Elco. Misalkan di sini tidak ada, maka ada baiknya kita beri tambahkan nilai sebuah Elco agar tegangannya itu bisa lebih stabil, tentunya tidak akan membuat prosesor ini lebih cepat panas. Kita ganti semua dengan nilai-nilai yang sama. Diharapkan nanti setelah penggantian itu set-top box bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita harapkan set-top box itu bisa lebih awet. Dan tentunya seperti kata saya tadi, walaupun kita sudah mengganti semua kapasitor, jangan lupa untuk istirahatkan 1 hari 1 kali ya. Atau misalkan jarang dipakai, kita bisa panaskan minimal 1 jam dalam setiap harinya agar set-top box ini tidak mengalami error ya. Oke, itu saja sepertinya untuk penjelasan dari beberapa tips cara mudah ya agar bisa set-top box atau sebuah alat set-top box itu bisa menjadi lebih awet. Dan di sini saya sudah mempraktekannya sering kali ya, saya ganti semua Elco-nya. Yang kita harapkan juga agar set-top box ini bisa bekerja lebih baik, dan tentunya karena sebuah rangkaian elektronik membutuhkan sebuah tegangan yang stabil, maka peran Elco di dalam sebuah rangkaian elektronik itu sangat penting. Maka dari itu kita ganti saja dengan Elco yang baru dengan kualitas yang lebih baik agar set-top box ini tentunya bisa lebih awet. Baik, jika nanti ada sebuah pertanyaan mengenai tips-tips pada video kali ini, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jika nanti ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, saya akan jawab secepatnya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasannya kali ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.